Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus 10 yang mengatakan saya sendiri Eka Wibowo Asako dan Saya Renata Isafiandari dengan belakang 139. kali ini kami akan melakukan simulasi pembelajaran untuk memenuhi tugas perencanaan pembelajaran informatif yang dilakukan oleh Ibu dan Yalusi Fayunisa SPDMPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin minta tolong ketua kelasnya memimpin doa ya. Ayo silakan Nia. Terima kasih Nia sudah memimpin doanya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau presensi kalian ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, ayo kita menyanyi bersama. Kita bernyanyi lagu dari Sabang Sampai Merauke. Iya Nino, jajan apa itu? Bagaimana caranya kamu membagi jajan itu secara adil ke teman-teman kamu? Iya betul. Nah seperti ini contohnya ibu membawa 6 buah permen rasa anggur dan 4 buah permen rasa coklat. Misal ibu mau bagiin ini ke Agung sama Randy, kedua orang. Gimana caranya supaya ini bisa dibagi secara adil? Ada yang tahu? Iya betul, menggunakan FPP. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang materi KPK dan FPP. Tujuan pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, Ibu akan mengajak kalian untuk terus semangat. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat. Semangat. Berarti sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, yang pertama kita akan belajar mengenai KPK, yaitu kita akan uang kecil. Siapa di sini yang tahu mengenai KPK? Iya betul, KPK merupakan satuan bilangan yang sama dan kecil yang merupakan lipatan dari 2 buah bilangan atau lebih. Ada yang tahu berapa cara menentukan KPK? Iya betul, ada 2 cara untuk menentukan KPK, yaitu yang pertama menuliskan kelipatan dari setiap bilangan dan menentukan persatuannya. Sebelum itu kita akan belajar mengenai kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah bilangan-bilangan dari hasil perkalian suatu bilangan tersebut dengan bilangan hasil. Contohnya yaitu kelipatan 2 dikali 1, 2 dikali 2, 4, 2 dikali 3, 6, dan seterusnya. Jadi kelipatan bilangan 2 yaitu 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, kemudian ada kelipatan persekutuan. Persekutuan adalah kelipatan dari suatu bilangan yang sama dengan kelipatan bilangan lainnya. Contohnya yaitu kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4 adalah bilangan 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 4 adalah 12. Kemudian kita akan belajar mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Sebagai contoh yaitu berapakah KPK dari bilangan 5 dan 7? Nah, kelipatan dari 5 yaitu 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Nah, kelipatan dari 7 yaitu 14, 21, 24, 35, 40, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan KPK maka pilih bilangan persekutu yang paling kecil yaitu 30. Nah, yang kedua menentukan KPK dengan menggunakan faktorisasi bilangan. Bilangan kedua adalah suatu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Seperti contoh yang termasuk dalam graf 5 yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Faktorisasi prima adalah bentuk perkalian faktor-faktor prima dari suatu bilangan. Nah, cara penerapan faktorisasi prima yaitu ada 2. Yang pertama ada konfaktor.
dengan 12 ya 30. Nah, kita akan mencari dengan faktor. Itu angka 12 dibagi dengan angka 2. Hasilnya adalah angka 6. Kemudian 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Nah, 30 dibagi 2, hasilnya 15. Kemudian 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Jadi, faktor prima dari masing-masing bilangan itu bilangan 12 adalah 2 dibagi 2 dibagi 3. Hasilnya 2,2 dibagi 3. Untuk faktor 5 dari bilangan 20 yaitu 2 dibagi 3 dibagi 5. Nilai KPK dapat dicari dengan cara mengalihkan semua faktor yang ada. Jika ada faktor bilangan yang sama, maka ini faktornya yang paling besar. Jadi KPK dari bilangan 15 dan 30 adalah 2,2 dikali 3 dikali 5 yang hasilnya adalah 60. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan faktorisasi prima dengan menggunakan pagar. Nah, Ibu sudah mempunyai yaitu papan hitung matematika untuk KPK dan NPWP. Ibu mempunyai angka 12 dan 30 yang akan kita cari faktorisasi primanya. Angka yang bisa dibagi 12 adalah angka yang benar angka 2. Kita taruh di sini 12 dibagi 2 hasilnya untuk sekali hasilnya adalah 6. Nah, kita taruh di bawahnya angka 12. 30 dibagi 2 hasilnya betul sekali hasilnya adalah 15. Kita taruh di bawah angka 30. Karena bisa dibagi berapa lagi ya? Iya betul, dibagi 2 lagi. Nah, 6 dibagi 2 hasilnya betul sekali hasilnya 3. 15 bisa nggak dibagi 2? Tidak bisa, berarti hasilnya tidak tetap tahu angka 15 di bawahnya. Kemudian kira-kira angka 3 dan angka 15 bisa dibagi berapa ya Kak? Betul, dibagi angka 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Pintar sekali. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Iya betul sekali. Angka 5 bisa dibagi berapa lagi ya? Dibagi 5 Ibu, iya benar. 1 bisa nggak ya dibagi 5? Nggak bisa, jadi kita tetap taruh angka 1 di bagian sini. Nah, 5 dibagi 5 hasilnya 1. Tadi perhitungan kita di papan 5 ini dapat diketahui bahwa KPK dari 12 dan 30 adalah 2 dikali 5 dikali 3 dikali 5, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5, yang hasilnya adalah 60. Selanjutnya kita akan bermain. Ibu akan memberi kode QR ini, kemudian kita akan bermain bersama-sama. Seru sekali bukan permainan kita hari ini. Nah, kalau kalian ingin bermain lagi, kalian bisa men-scan kode QR ini di mobil kalian masing-masing di rumah. Selanjutnya kita belajar tentang FBB. Apa itu FBB? Iya betul, faktor persekutuan terbesar. Jadi FBB adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Gimana sih cara menentukan FBB itu? Ada yang tahu? Iya benar, pakai komputer. Tapi selain pakai komputer, kita juga bisa menggunakan dengan cara mencari semua faktor perhatian dari bilangan-bilangan tersebut, kemudian menentukan faktor terbesar yang bersekutu dari bilangan tersebut. Jadi sesuai namanya ya, yang dicari itu faktor terbesar yang bersekutu dari bilangan tersebut. Yang pertama, kita belajar tentang faktor. Faktor itu apa? Faktor itu merupakan pembagi habis dari suatu bilangan. Contohnya, faktor dari bilangan 12, yaitu bisa dilihat dari perkalian 12. Jadi, 1 kali 12 hasilnya sama dengan 12. 2 dikali 6 hasilnya sama dengan 12. 3 dikali 4 hasilnya 12. Jadi, faktor dari bilangan 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya ada faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor dari suatu bilangan yang sama dengan faktor bilangan lainnya. Contohnya, faktor dari bilangan 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Faktor dari bilangan 10 adalah 1,
9, 12, 18, dan 36. Kemudian kita lihat yang sama angkanya berapa aja. Iya, 1, 2, dan 4. Sesuai namanya, jadi masih ingat kan kalau FBB itu apa? Faktor persekutuan terbesar. Jadi bilangan yang dipilih, bilangan persekutuan yang dipilih itu bilangan yang terbesar. Betul, itu 4. Jadi yang pertama itu bisa menggunakan pohon faktor. Nah, contoh soalnya ada tentukan FBB dari bilangan 24 dan 30. Selanjutnya, bilangan 24 itu bisa dibagi bilangan prima berapa yang paling kecil? 2, ya. Jadi karena 24 bisa dibagi 2, 24 dibagi 2 hasilnya 12. 12 masih bisa dibagi 2 atau tidak? Masih bisa. Berarti 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 masih bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi faktor prima dari bilangan 24 yaitu 2, 2, 2, dan 3. Jadinya 2 pangkat 3 dikali 3. Selanjutnya, pohon faktor dari bilangan 30. 30 bisa dibagi 2, bisa. Hasilnya 15. 15 bisa dibagi 2 atau tidak? Tidak bisa. Jadi dibagi 3. 15 dibagi 3, hasilnya 5. Jadi faktor prima dari bilangan 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Setelah itu bisa dicari nilai FB-nya. Nilai FB dapat dicari dengan cara mengalihkan faktor yang sama dari bilangan-bilangan yang dicari. Jika ada faktor bilangan yang sama, maka pilih yang pangkatnya paling kecil. Diingat ya. Jadi yang sama dari faktor prima bilangan 24 dan 30 itu apa? Iya, 2 dan 3. Nah, ini kan 2-nya sama nih. Berarti dipilih yang apa tadi? Iya, yang paling kecil. Jadi FBB dari bilangan 24 dan 30 yaitu berapa? 2 kali 3, yaitu 6. Nah, apa kan caranya? Dalam pelajari FBB, Ibu ada permainan lagi nih tentang FBB. Sekarang Ibu klik dulu ya, kita main bareng-bareng. Gimana? Seru sekali kan permainannya? Nah, kalau anak-anak mau main lagi, kalian bisa scan di buku kalian masing-masing ya. Selanjutnya, kita akan belajar penerapan matematika dan FBB dengan soal cerita di kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama tentang lagu KPK dan FBB supaya kalian lebih ingat. Oke? Pertama kita nyanyi lagu KPK pakai nada lagu Balon Biru. Aku suka KPK, mari hitung faktornya. Ingat ya, kalau KPK itu caranya dengan mengalihkan semua faktor yang sama dan yang tidak. Jika ada faktornya yang sama, dipilih makanya yang terbesar. Oke, lanjut, ada lagu FBB. Lagu FBB ini pakai nada lagu becak. Ayo kawan bersama, mari hitung FBB, ayo hitung faktornya. Jadi bisa ditahu ya, kalau FBB itu cara nyanyinya mengalihkan faktor yang sama saja, dan apabila ada faktor bilangan yang sama, dipilih yang pangkatnya terendah. Ini juga bisa kalian dengerin di rumah masing-masing ya. Nah, setelah kita bermain dan bernyanyi, Ibu punya LKPD yang di dalamnya berisi soal-soal cerita yang harus kalian kerjakan. Nah, LKPD ini kalian kerjakan di rumah masing-masing, kemudian besok dikumpulkan lagi ke Ibu ya. Nah, sebelum nanti kalian mengerjakan LKPD ini di rumah, Ibu akan memberitahu bagaimana membedakan soal tersebut termasuk soal KPK atau soal FBB. Nah, tidak terasa pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu daerah. Ini lagu Rasa Sayang. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi, lihat aku dari jauh, rasa sayang sayangi. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Betul, kita sudah belajar mengenai KPK dan FBB, yaitu mengenai penerapannya dan juga perbedaannya. Apakah ada yang masih kesusahan dengan materi ini? Alhamdulillah sudah paham semua ya tentang materi ini. Jangan lupa untuk LKPD-nya dikerjakan dan bisa dikumpulkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita tolong untuk kelasnya ya, minta tolong untuk kalau mungkin doa lagi ini.
Terima kasih ya yang sudah memberikan doa kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video simulasi pembelajaran yang telah kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum